bagi kepala sekolah bisa menyampaikannya kepada seluruh guru, kemudian juga bagi pengawas sekolah bisa menjadikan ini sebagai instrumen penting penilaian bagi penyelenggaraan program pendidikan di masing-masing sekolah. Semoga program yang baik ini akan membuahkan hasil dan semoga kita dapat menanamkan benar-benar meminjamkan ke dalam diri. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menggelar sosialisasi dan deklarasi pendidikan anti korupsi kepada kepala sekolah dari berbagai jenjang di Kota Batam. Kegiatan ini diadakan di Swiss Bell Hotel Humber Bay Batam pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, dibuka langsung Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad dengan menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Haris Setiono. Saat itu, Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan ini karena ia menilai pendidikan anti korupsi sangat dibutuhkan dan harus diterapkan sejak dini guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang integritas serta anti korupsi. Gubernur Ansar juga mengajak kepada seluruh sekolah lebih menguatkan lagi pendidikan karakter kepada anak didiknya agar menjadikan insan berbudi luhur, beriman dan bertakwa. Begitu pula dengan gerakan pramuka, Gubernur Ansar meminta agar lebih digiatkan lagi karena dinilainya dapat membentuk perilaku anak didik menjadi insan yang berkarakter, disiplin, mandiri, serta penuh tanggung jawab. Namun, Gubernur Ansar tidak ada niatan bila pendidikan anti korupsi ini masuk dalam kurikulum wajib sekolah. Karena kata dia, saat ini terlalu banyak beban pelajaran harus ditanggung anak didik. Hanya saja, menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran atau bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Deklarasi itu kan komitmen gitu ya. Komitmen bersama, Pak. Setelah kita menuliskan tanda tangan kita di lembaran deklarasi bersama itu, ya komitmen itu harus kita jalankan. Betul. Nah, yang kita jalankan adalah keseriusan semua tenaga pendidik untuk secara serius memberikan pendidikan anti korupsi. Nah, memang itu arahan juga dari KPK bahwa ya bicara korupsi, bicara masa depan. Maka kalau bicara masa depan harus dipersiapkan hari ini. Maka pendidikan anti korupsi ini memang menjadi hal yang mendasar dan penting. Pak, apakah nggak dimasukkan dalam kurikulum itu anti korupsi ini biar mengakar kepada anak-anak sendiri? Ya, saya kira kan nanti suatu saat mungkin kalau memang itu perlu masuk kurikulum, pasti masuk kurikulum. Karena kan juga memang berbeban anak-anak juga memang sudah cukup berat sekolah. Tapi mungkin bisa dengan pola-pola seperti program ekstrakurikuler, program kepramukaan, program-program itu yang perlu dikemas gitu dengan baik sehingga muatan-muatan anti korupsinya di situ dominan. Terakhir Pak, untuk ini persentase korupsi di kalangan pendidikan sejauh ini di Kepri berapa persentasenya Pak? Saya nggak bisa pastikan berapa persennya ya.
Kebanyakan di kalangan apa Pak? Apa di naskah atau dunia sekolah gitu? Ya banyak. Institusi sekolah. Ya saya kira kalau sekolah sih boleh katakan minim ya. Minim ya. Memang anggaran yang mereka kelola juga tidak terlalu besar. Kemudian petunjuk-petunjuk teknisnya juga jelas. Kadang-kala terjadi pun ada yang karena ketidaktahuan dan ada juga yang karena kesengajaan. Tapi kan kita terus memberikan asistensi, diseminasi ke mereka, ya, dengan petunjuk-petunjuk itu supaya mereka mematuhinya. Ya, mudah-mudahan kita eliminir lah. Kalau sekolah mungkin dana bos atau DAK atau ini dana sewa kelola gitu Pak yang terjadi ya biasanya. Ya, dana bos ada juga. Dana bos ya. ada juga. Ada juga. Tadi saya katakan karena memang mungkin menginterpretasikannya berbeda gitu, dan dana bos itu kan aturan penggunaannya terlalu jelimet gitu sampai ke hal-hal yang terlalu insidentil, sehingga juga fleksibilitasnya sulit dan kadang-kala mereka juga terlibat di situ. Jadi harapan ini dengan adanya ini mereka lebih ngerti ya. Biar mereka bisa mendiskusikan itu. Selain pendidikan anti korupsi, mungkin bisa nanti menyampaikan berbagai keluhannya kepada kejaksaan. Satu lagi Pak, IPM untuk ini untuk Kepri sendiri sejauh ini udah berapa persen nih Pak? IPM saya kira sudah hampir 76%, udah tinggi Pak ya? Angka rata-rata nasional. Standar nasional berapa Pak? Kalau tidak salah 75. 75, berarti kita sudah mendekati 1% ya? Kita bersyukur nih walaupun situasi pandemi harusnya kan hampir dipastikan menurun, tapi kita meningkat tambah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahtiar, dengan ada sosialisasi apa manfaat yang diperoleh oleh sekolah sendiri? Dengan sosialisasi ini kita berharap ada suatu informasi baru khusus bagaimana mengimplementasikan program pendidikan korupsi kepada anak-anak didik kita khususnya, dan terutama kita ingin menciptakan budaya anti korupsi di sekolah. Kalau di sekolah sendiri Pak, ada nggak pelajaran korupsi sendiri Pak? Pembelajaran anti korupsi itu tentu ada, tapi tidak melalui satu program studi yang khusus gitu ya. Akan tetapi dengan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru. Nah, dengan adanya sosialisasi ini mungkin sekolah lebih cermat lagi ya menggunakan duit ya? Oh iya, dengan ada sosialisasi ini kita berharap kita lebih jelas garis atau panduan bagaimana penggunaan keuangan itu dengan baik, dan apa yang kita ketahui, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang jangan. Saya kebetulan undangan itu untuk kepala sekolah dengan wakil kurikulum. Ya. Kenapa nggak benar Pak? Ya karena ini sifatnya bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada siswa, tentu kurikulum lebih tepat dibawa karena kurikulum yang akan merancang atau berdiskusi dengan para guru nantinya bagaimana materi anti korupsi ini dapat diajarkan kepada anak. Bapak setuju nggak kalau pelajaran korupsi itu dimasukin dalam kurikulum Pak? Tentu saja setuju. Setuju ya. Cuma kita lihatlah bagaimana kira-kira bentuk materi yang akan diajarkan. Tapi saya berpendapat bahwa materi pembelajaran yang bagus itu adalah bagaimana kita menciptakan budaya anti korupsi yang baik di sekolah. Jadi ada praktik-praktik baik yang harus kita terapkan di sekolah. Oke, makasih Pak atas infonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan adanya sosialisasi apa harapan Bapak mungkin untuk keuangan di sekolah itu sendiri gitu, mengatur keuangan? Saya kira ini adalah pendidikan anti korupsi ini untuk memberikan motivasi kepada kita untuk bersama-sama menjauhi korupsi di tingkat sekolah. Cukup bagus Pak ya? Cukup bagus.